Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami ada sore hari ini. Kami sementara beribadah Tuhan. Di saatnya kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar pujian kami ini boleh naik dan berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Bahkan sebelum kami mau mendengarkan firman-Mu, kami berdoa Tuhan, suci kuduskan kehidupan kami ini yang seringkali melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan lewat perkataan pikiran kami Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, biar kiranya Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kami. Layakkan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang nanti akan melawati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami di tengah-tengah kami mengiringi Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah disiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang Dia sudah siapkan sore hari ini Tuhan, Engkau memberkati dia Tuhan. Pakai dia dengan kelengkapan kuasa-Mu Tuhan. Hanya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar supaya firman Tuhan itu benar-benar menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menyelamatkan jiwa kami. Tuhan, pakai terus hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan seringkali mengganggu kami, konsentrasi kami Tuhan, kami mau usir dia di dalam nama Yesus. Halaukan di tempat ini, biar tempat ini dipagari dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang sukacita untuk mendengar, diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, kami berikan persembahan yang pertama. Tuhan akan mendidik dan memberkati. Kami sambut pemberitaan firman Tuhan dan memberikan persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan sudah di satu lagu bernyanyilah dan kita memberikan persembahan yang pertama. Hari Tuhan nyanyikan nyanyian syukur baginya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa dan selamat kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang pada tadi siang setelah keluar dari ibadah kita sampaikan tentang sore di Telgrip sampaikan rasanya menolak, tapi saya pikir menolak dalam jalan yang tidak baik. Jadi lebih baik dengar-dengaran seperti firman Allah tadi daripada korban. Korban boleh hanya dengar-dengaran, tiada hati. Terima kasih juga kepada rekan-rekan pimpinan yang juga memberikan kesempatan pada saya pada sore hari ini untuk kita sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama belajar. Biarpun bagaimana orang tetap masih belajar ya. Biar umur seperti saya, ya, sedangkan pembawa dulu
Kalau dulu dia tetap belajar. Dia tahu Bapak mati, dia tahu, dia selalu bilang masih belajar. Begitu kan? Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar dan kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari ini karena baru saja kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Jadi orang berada dalam kemenangan, ya. Di hari-hari ketika Yesus dibangkitkan, semua umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen di seluruh dunia ini ada kemenangan. Tuhan Yesus sudah menangkan maut. Kalau Tuhan Yesus ada bangkit, tentu tidak ada kemenangan bagi orang. Ya sia-sia mengiringan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi karena kebangkitan daripada Yesus, maka umat manusia, ya, orang-orang Kristen di seluruh muka bumi ini ada kemenangan, merasa kemenangan luar biasa. Ya, sampai dengan sementara lagi karena merasa ada kemenangan, ada banyak lagi acara-acara yang mereka lakukan. Restoran pada minggu yang lalu luar biasa. Kalau sudah mengadakan acara-acara karena kita merasa ada kemenangan atas kebangkitan Tuhan Yesus. Namun ketika Yesus bangkit, dia belum langsung menampakkan diri kepada diri. Waktu wanita-wanita yang pergi ke kubur pada hari Minggu pagi itu, mereka cuma melihat malaikat yang ada, Tuhan Yesus. Orang belum ketemu pada waktu. Nanti beberapa hari kemudian baru Yesus menampakkan diri kepada itu yang kita akan baca, kepada dua murid yang akan ke negeri Emmaus. Dari Yerusalem mereka ke Emmaus, dua murid. Mari kita akan masuk pada pembacaan. Karena terhadap mata yang kasihan saya akan mengambil pembacaan kita, renungan kita, pelajaran kita, firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24, kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-13. Mohon maaf, membaca panjang-panjang ini. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, ini baru jalan ke Emmaus. Orang sama anak sekolah minggu sudah menghafal ayat-ayat ini. Apalagi orang tua lagi. Ada haleluya. Ayatnya ke-13. Pada hari itu juga dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Ya, sementara kamu berjalan. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dua murid orang dasar sedih pada waktu itu. Pada bertanya lagi. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus yang berkata. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Gitu kan? Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Dan Yesus sudah mulai dia menampakkan diri, tapi kedua murid ini masih, mata rohani mereka masih tertutup, bukan mata-mata jasmani dikatakan. Mata rohani yang tertutup mereka sampai mereka belum tahu bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus itu sendiri. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ini sudah mulai sebenarnya pada waktu itu kalau mereka tidak tertutup mata rohani, baru perkataan ini sebenarnya sudah tahu. Tetapi kedua murid ini masih tertutup mata rohani mereka. Mereka belum tahu. Kenapa? Mereka diselimuti lagi dengan rasa takut. Mereka pergi ke Emmaus ini karena mereka takut jangan sampai juga mereka akan ditangkap lagi seperti Yesus. Mereka akan pergi ke Emmaus. Tuhan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Nah, ini Yesus katakan tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggal bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini dia mau pura-pura, dia mau terus, dia mau uji kedua murid ini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, yaitu Yesus. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita dengan tangan di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi pembacaan kita, puji nama Tuhan saudara. Bisa yang kami katakan pada kesempatan bagi kita bapak-bapak, di hari-hari ketika Yesus telah bangkit saudara, kemenangan terjadi, kemenangan. Tapi pada waktu murid-murid yang digembalakan oleh Yesus itu sendiri, mereka belum berjumpa dengan Yesus pada waktu Yesus bangkit. Pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada kedua murid ini. Waktu kedua murid ini turun ke Emmaus, saudara. Mereka berjalan, saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang mereka lakukan di perjalanan, katakan firman Tuhan, mereka bercakap-cakap. Bercakap-cakap tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada Yesus yang sudah ditangkap, Yesus sudah disalibkan, Yesus sudah mati, dikuburkan, dia sudah bangkit. Itu yang mereka percakapkan. Kedua murid ini sudah bercakap tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Bagi orang sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, orang percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tapi kalaupun orang tidak akan mempercakapkan firman Tuhan, seperti pada sore hari ini dalam persekutuan kita datang beribadah, memuji Tuhan, berdoa kebenaran firman Tuhan. Itu merupakan kita seperti kedua murid ini, berjalan sementara berjalan mempercakapkan tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah kita baca tadi, waktu Yesus bertanya, apakah itu yang kamu percakapkan? Orang
Maka saya sampaikan dulu kebenaran firman Tuhan bahwa sebenarnya Yesus yang sudah datang dalam pimpinan itu yang akan menyelamatkan bangsa. Mereka saksikan, padahal Tuhan Yesus itu orang ada saksikan karena dua murid ini bersaksi tentang kebenaran firman. Biarpun Tuhan Yesus yang orangnya saksi akan orang kerjakan apa yang kebenaran firman Tuhan, bersaksi tentang peristiwa yang terjadi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebagaimana orang bapak-bapak sebagai kepala-kepala rumah tangga, kalau orang selalu saksikan kepada istri anak-anak kita ya tentang bagaimana kebenaran firman Tuhan, apalagi tujuan kita sekarang di akhir zaman ini, saudara, ya, ada kerinduan kita supaya jiwa kita ini akan diselamatkan, ya, selamatkan. Jadi harus kita akan mempercakapkan selalu kebenaran firman Tuhan kepada siapapun. Kita saksikan ya bahwa Yesus itu yang sudah mati disalib dan dikuburkan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, luar biasa ini kalau orang saksikan. Dan kedua murid ini berjalan dengan bercakap-cakap tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mereka percakapkan. Nah, itu sebabnya ketika mereka bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus sudah berada bersama dengan kedua murid ini. Bukankah hati mereka berkobar-kobar? Tapi mata rohani mereka belum mengenal bahwa Yesus yang telah bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus itu sendiri. Luar biasa ini ya. Dari kedua murid yang sedang menuju ke Emmaus ini, mereka menyaksikan kepada Yesus bahwa apa yang terjadi benar-benar ya sangat mengerikan. Itu sebabnya kedua murid ini, mengapa mereka masih tertutup mata rohani mereka? Karena mereka masih diselimuti dengan rasa takut, ya, mungkin rasa kebencian mereka. Apa yang telah terjadi kepada Tuhan Yesus? Mereka marah, mungkin ada kemarahan. Jadi itu yang menyebabkan sampai orang ada bersama dengan Tuhan Yesus masih belum terbuka mata mereka. Sudah kasih dalam Tuhan. Dan mereka langsung berjalan terus sampai di Emmaus ya, kata firman Tuhan. Ketika sampai di Emmaus juga ya, Tuhan Yesus membuat seolah-olah dia akan terus meneruskan perjalanan. Ini dua murid ini belum tahu bahwa apa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kedua murid ini memang belum, karena mereka masih diselimuti dengan rasa takut, rasa benci bagi imam-imam kepala yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi mata mereka mata rohani masih tertutup. Apakah orang ada rasa kemarahan, kebencian atau rasa takut lagi? Berarti Tuhan Yesus biar seadam dia belum menampakkan bahwa dia adalah Yesus itu sendiri. Tapi kalau orang kehilangkan rasa takut, ya, datang beribadah begini jangan takut-takut. Ya, ada waktu nanti mau pergi semua mulai supaya anda tunjuk ke kamari mau berdoa atau ada juga. Maaf orang kat sini tidak ada semua. Ini hamba apa Tuhan semua ini sudah berani semua ditunjuk untuk pelayan, berani, semua mesti berani. Hanya berani bagaimana Tuhan pada pilgrim semua ada keberanian, tunjuk untuk berdoa, tunjuk untuk memimpin acara puji-pujian, tunjuk untuk jadi single, tunjuk untuk semua pokoknya pelayanan semua itu kan. Jadi kalau firman Tuhan bilang jangan takut, kalau takut ya Tuhan Yesus yang mau datang bersama-sama. Tapi kalau Tuhan berani dalam pelayanan, puji Tuhan. Asalkan Tuhan jangan sampai perjalanan itu kau bercakap-cakap cuma tentang ya
terjadi di bumi, di dunia ini. Nah, jadi bagaimana kau menjadi kaya, bagaimana kau orang boleh dapat kekayaan yang luar biasa. Nah itu memang saya percaya kalau cuma perkataan-perkataan orang katakan seperti itu, pasti Tuhan Yesus tidak akan hadir. Tetapi kalau kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, saudara, pasti Tuhan Yesus ada. Sedangkan firman Tuhan di Matius juga dia sudah katakan, sedangkan di mana 2-3 orang saja bercakap-cakap tentang firman Tuhan, dia ada. Apalagi orang seperti banyak seperti begini, orang mempercakapkan kebenaran firman Tuhan, pasti dia ada di sini. Bahkan orangnya tidak lihat dengan mata jasmani kita, tapi mata rohani kita orang tahu dia ada di tempat ini. Karena firman Allah ini adalah perkataan Allah sendiri. Hati dia ada, asalkan kita terbuka hati kita, bebas kita menerima kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Nah, ketika dia seolah-olah meneruskan perjalanannya untuk terus tidak akan bersama-sama dengan kedua murid ini, saudara kasih Tuhan. Apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? Mereka mendesak dia. Biarpun orang yang tahu dia adalah saudara Tuhan Yesus, Roh Kudus yang bekerja pada dua murid. Desak dia supaya dia bersama-sama dengan orang, karena orang saudara dia pemberitaan firman Tuhan di dalam perjalanan mereka. Dia sudah sampaikan kitab-kitab Nabi, kitab-kitab arah hamba-hamba Tuhan pendahulu, ya, diceritakan kepada kedua murid dalam perjalanan. Nah, kedua murid ini sampai mereka katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Nah, saya percaya juga sebab kita yang ada bapak-bapak ini, ketika orang dengar firman Tuhan, hati kita berkobar-kobar, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ketika orang mendengar firman Tuhan, kedua murid ini, saudara, ketika mereka mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, maka Yesus mengikuti. Karena orang mendesak, orang minta Tuhan datang juga tinggal oleh orang. Ini so malam yang dikatakan sini. Ini sudah hampir malam, jadi tinggallah bersama-sama dengan kami. Ini kedua murid mendesak Yesus untuk bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Nah, adakah di antara kita semua ini ya, kalau ada hal-hal yang sangat merasa kita kecewa atau apa, adakah kita mendesak Yesus supaya ada? Mendesak Yesus dalam doa saja orang, Tuhan tolong teman kami. Siapa ini masalah ini belum sampai terselesaikan. Minta desak Tuhan Yesus supaya dia akan menjawab apa yang kita minta kepada dia. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ini diajarkan kepada saya dan saudara supaya setiap ada persoalan, ada pergumulan yang kita hadapi, ya, kita akan desak Tuhan, asal lakukan kata dia, kehendak Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam firman Tuhan lakukan, ya. Supaya orang melihat apa mujizat Tuhan terjadi. Nah, pada waktu itu, saudara, karena kedua murid ini mendesak supaya Yesus akan tinggal bersama-sama mereka. Apa yang terjadi waktu mereka diceritakan dalam firman Tuhan? Ketika mereka akan berbuka, Yesus sendiri yang mengambil roti, memecah-mecahkan, katakan Nabi. Dia memecah-mecahkan roti, ya, dan kemudian dia layani, dia layani dengan roti, makan sama. Ketika dia melayani, maka di saat itu juga terbukalah mata rohani dari kedua murid ini. Mereka langsung mengenal bahwa yang ada bersama-sama mereka pada waktu itu adalah Yesus itu sendiri. Luar biasa kasih Tuhan, saudara.
Kita sangat bersuka cita ketika orang melihat mujizat Tuhan terjadi. Orang mendesak kepada Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ya, seperti pada firman Tuhan beberapa minggu yang lalu Tuhan dengar. Kalau sepakat ya, dan orang berusaha ya, dengan kesepakatan sama orang bapak-bapaknya sepakat dalam jam 4 orang datang beribadah sepakat ada mujizat terjadi ya itu tuh ada haleluya. Pernah ada dengar firman Tuhan beberapa minggu lalu 4 orang ini ada bawa tuh orang penyakit lumpuh kasih naik di atas kasih turun di muka karena ada kesepakatan. Karena ada sepakat, memang anda ada melihat mujizat. Nah setelah dua orang lumpuh ini di muka Tuhan Yesus, sembuh. Mujizat terjadi. Kesepakatan nih orang 4 orang. Kesepakatan orang bapak-bapak yang ada. Mujizat ada selalu terjadi. Ada haleluya. Itu orang sama inginkan supaya setiap kali ada pertemuan seperti ini ada mujizat Tuhan terjadi. Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Mujizat ada terjadi asal orang sepakat dan orang berusaha ya. Desak Tuhan Yesus mesti hadir bersama dengan kita, bersama-sama dengan kita. Kita akan mendesak lewat firman Tuhan. Ya, desak dengan apa? Orang berdoa terus pada Tuhan, berdoa dan berdoa. Seperti firman Allah tadi pagi, kalau Tuhan banyak berdoa memang ada jawaban Tuhan kalau terjadi di dalam setiap kehidupan. Amat terlebih orang sebagai kepala-kepala rumah tangga yang memimpin masing-masing rumah tangga tentu kalau orang nyanda bersama dengan Tuhan tidak ada kemampuan, tidak sanggup. Tapi karena kita ini bapak-bapak ini yang mengayomi rumah tangga dengan mengandalkan Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu ada bersama, memberi hikmat kebijaksanaan ya, pada orang sama ya. Bapak-bapak memimpin anak-anak, para saudara kita yang belum kenal Tuhan, saksikan bahwa Yesus sudah bangkit, sudah membawa kemenangan bagi orang sama. Puji nama Tuhan, saudara kasih nama Tuhan. Kami tidak akan berkata panjang tentang firman Tuhan. Bab firman Tuhan ini kerjaan tadi kita anak-anak seorang hafal. Apalagi orang seorang tua-tua begitu tahu sama kebenaran firman Tuhan. Tinggallah orang melakukan. Seperti firman Tuhan tadi bilang, orang harus melakukan, jangan cuma hanya dengar. Nah, satu ayat juga bilang jangan cuma hanya mendengar, tapi melakukan kebenaran. Puji nama Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang kita sudah renungkan bersama-sama pada kesempatan sore. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana Tuhan berdiri. Tuhan
kembali mengingatkan kami agar pada dalam perjalanan hidup kami ini kami tetap membicarakan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam hati kami tidak akan melupakan firman-Mu, agar supaya dalam perjalanan hidup kami Engkau senantiasa akan menyertai, Engkau senantiasa melindungi kami, maka Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih buat firman Bapa, hamba-Mu Pak Sam yang sudah membagikan berkat buat kami. Kembalikan berkat urapan buat hamba-Mu. Kau memakai senantiasa dia di hari usianya yang lanjut Tuhan, dan tugas-tugas pelayanan yang Kau percayakan dia, baik sebagai pemimpin dan juga sebagai majelis jemaat. Engkau memberkati dia Tuhan, berkati keluarga, rumah tangga, anak cucunya Bapa. Terima kasih Bapa, semua kami hadir pada sore ini sudah diberkati Tuhan, dan kami siap meletakkan persembahan yang kedua. Engkau memberkati tangan-tangan yang akan meletakkannya, membalas berkat sesuai janji firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bawa doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan membalas kasih Tuhan dan firman Tuhan, kita membawa ulun persembahan. Bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyilah, nyanyilah syukur bahagia, persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahan-Nya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita, dan mengutus Puji Tuhan, sebelum ibadah ini ditutup, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota yang hadir di saat ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hamba Tuhan Bapak Sampokong yang sudah membagi-bagikan berkat bagi kita semua, dan saya yakin dan percaya bahwa seluruh puji Tuhan adalah untuk kita semua, dan kita pulang sebentar kita telah mendapatkan sukacita yang baru dari firman Tuhan itu sendiri. Dan juga terima kasih kepada yang mendapat giliran Bapak Alfi Sanduaga yang pada saat ini menerima ibadah pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit diri dan kita akan tutup pada kuliah pada sore hari ini, dan nanti pendeta muda Michael Sudigar yang akan tutup dalam doa. Dimuliakan saling sepakat satu dengan yang lain untuk melakukan pekerjaan di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, berikan berkat-berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, memakai Tuhan, urapan Tuhan yang baru menjadi bagian hidup mereka semua. Maka untuk organisasi Bapak Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ketua yang ada Tuhan, bahkan seluruh anggota pimpinan, seluruh anggota yang ada, Tuhan memberkati kami semua, senantiasa organisasi boleh berjalan dengan baik bagi hormat dan mulia nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar juga urusan organisasi, Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami tutup ibadah kami pada sore hari yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tentunya saya percaya, saya yakin kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, tidak sia-sia kehadiran kita. Dan untuk penyampaian saudara, dimohon kepada kita semua, ya, yang saya maksudkan adalah waktu. Jadi diharapkan minggu-minggu ke depan, ya, dimohon untuk bisa hadir ya lebih cepat. Tadi jam 5 tepat baru mulai. Jadi mau riki-riki malam ini karena ada arisan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingat 2 minggu kemarin saya dihubungi oleh salah satu ibu, di mana dia mengatakan atau memohon untuk tanggal 14 giliran daripada suaminya sehubungan dengan tentu ya ada ibadah syukur ulang tahun yang ke-70. Jadi saya mengambil kebijaksanaan saudara, dan saya tentunya saudara bisa ya ada pengertian ya. Jadi untuk ibadah minggu depan, ibadah atas nama Bapak Yohan Sember. Dan pasti di rumah ya ada ibadah ucapan syukur ulang tahun yang ke-70 dari Bapak Yohan Sembel, dan saya akan hubungi ya gembala ya, pasti ya akan merespon dan akan melayani dalam ibadah itu. Jadi orang mau ibadah minggu depan ya, ibadah sepertinya ada ibadah ya istimewa ya dari keluarga. Jadi mari orang saling mengajak rekan-rekan ya yang mungkin sore hari ini orang tidak lihat hadir, mari orang ajak untuk mau ibadah sama-sama minggu depan. Sekali lagi saya pikir anggota-anggota juga cukup ya punya pengertian karena ini acara istimewa. Puji Tuhan, itulah penyampaian saya. Dan selanjutnya beralih tempat untuk urusan arisan. Terima kasih atas atensi dan pengertian dari anggota. Tuhan Yesus pasti memberkati. Terima kasih. Tambahkan ini, tadi kami dihubungi dari Bapak John Mayangkai. Oh ya, lupa saya ini. Dia takut 2 ronde kemarin dia sempat anggota Komda Pasaka. Jadi dia sempat terus di perhimpunan itu, tapi ada beberapa anggota yang sempat dia isi. Dia tanya, kita terangkan personel ambil firman Paulus, saya ini 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 orang, 800. Itu anggota di Eklesia sekarang cuma 3. Oh iya, 5 ada di sebelah sana. Dia bilang, nanti kata dia suruh membeli kita. Itu dia bilang, nggak boleh. kasih nota. Ini nota kita catat pengalaman punya. Kita baca aja. Bapak ini untuk kau 100, Bapak
atas. Cuma itu dia sempat itu. Kau berani punya masa sakit. Karena dia datangnya, Pak Ketua kita bilang ada tuh nama-nama ada tuh. Nanti kita catat. Jadi yang ada ketua sini cuma Ketua, Bapak Kanten dan Bapak Sekretariat. Kalau yang di sebelah biar kasih kita tuh nota catatan nanti kita kasih ke teman. Di bawah. Kamu tantanya, Weli kata dia ngomong. Dua ini dia bisa. Iya dong. Oh dia mau titip ke Weli. Oh iya. Titip ke Weli tadi. Presenter ada juga. Yang Forum di kamu itu kalau Bapak Tamu